baiklah. Saya Julia Fikarini. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari tiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Di sini dimaksudkan bahwa setiap tahap atau jenis perkembangan, baik perkembangan fisik, psikologis, ataupun sosial, memiliki ciri-ciri atau perilaku tertentu yang membedakannya dengan tahap lainnya. Di sini saya akan memberikan 3 contoh. Yang pertama, contoh perkembangan anak. Pada anak usia dini atau anak-anak ini sering sekali menunjukkan perilaku eksploratif dan belajar melalui pengalaman sensori. Mereka ini lebih banyak berinteraksi dengan dunia melalui indera mereka. Contoh yang kedua yaitu perkembangan remaja. Pada remaja cenderung sekali mereka ini mencari identitas diri, mengalami perubahan emosi yang cepat, dan mulai mencari independensi. Ini adalah perilaku karakteristik dari fase perkembangan tersebut. Yang terakhir, contoh yang ketiga yaitu dari perkembangan dewasa. Perkembangan dewasa ini mereka adalah individu yang lebih fokus pada pencapaian karir, hubungan yang lebih stabil, dan pembentukan keluarga. Nah, itulah tadi maksudnya dari perilaku karakteristik berhubungan dengan perubahan fisik, kognitif, dan sosial yang terjadi pada setiap tahap perkembangannya. Oke, sekian. Terima kasih. Saya akan menjelaskan contoh kasus terkait prinsip perkembangan yang keempat, yaitu tiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Ada seorang anak yang bernama Rina yang berusia 2 tahun. Pada usia ini, Rina menunjukkan perilaku khas anak-anak usia balita, seperti sering meniru orang dewasa, mulai berbicara dengan kalimat sederhana, dan ingin melakukan banyak hal sendiri, seperti memakai sepatu sendiri atau makan sendiri. Selain itu, ia juga sering mengalami tantrum ketika keinginannya tidak terpenuhi karena kemampuan emosionalnya masih berkembang pada saat itu. Di sisi lain, kakaknya yang bernama Budi yang berusia 10 tahun menunjukkan perilaku yang berbeda. Ia lebih mandiri dalam belajar, mulai memahami aturan sosial, dan mampu mengendalikan emosinya sendiri dengan lebih baik dibandingkan si Rina. Budi juga lebih tertarik untuk bermain dengan teman sebaya dibandingkan selalu bergantung pada orang tuanya. Jadi pada kasus ini menunjukkan bahwa tiap perkembangan itu memiliki karakteristik perilaku yang berbeda-beda. Rina sebagai anak usia balita menunjukkan ciri khas eksploratif, egosentris, dan perkembangan bahasa yang pesat. Sementara itu, si Budi yang sudah berada pada usia sekolah lebih fokus pada kemandirian, interaksi sosial, dan pemahaman aturan. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip perkembangan yang menyatakan bahwa setiap tahapan memiliki karakteristik dan perilakunya sendiri. Saya Alika Ramadhani Azahra akan menjelaskan tentang periode equilibrium atau periode keseimbangan pada anak usia dini yang dimana pada periode ini anak dengan mudah melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan di sekitarnya. Misalnya anak menjadi penurut, tenang, mudah diatur, dan lain sebagainya. Seperti yang dikemukakan Santrok, bahwa equilibration adalah bagaimana anak bergerak dari pemikiran awal ke pemikiran selanjutnya, sehingga anak dengan mudah mendapatkan keseimbangan dalam pemikirannya. Pada periode ini merupakan periode yang penting untuk perkembangan emosi dan perkembangan dalam membangun hubungan yang sehat pada anak. Perkenalkan, saya Kirani Paralina. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode disequilibrium. Periode disequilibrium adalah fase ketika anak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri, baik secara pribadi maupun sosial. Pada fase ini, anak bisa menjadi sulit diatur, keras kepala, mudah marah atau gelisah. Namun hal ini adalah bagian alami dari perkembangan. Menurut Yusuf dan Sugandi, perkembangan anak terjadi terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Anak akan melewati berbagai tahapan secara bergantian. Kadang anak akan merasa stabil, yaitu equilibrium, lalu kembali mengalami tantangan, yaitu disequilibrium. Siklus ini terjadi sepanjang hidup dan merupakan tanda bahwa anak terus berkembang. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai tiap perkembangan mempunyai karakteristik.